Baik, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang distribusi normal sebagai salah satu bentuk distribusi peluang kontinu. Jadi distribusi normal di sini merupakan distribusi peluang kontinu yang penting di sini disebutkan karena sebagian besar pengukuran fisik dan alat pengukuran ilmiah itu dapat dihampiri dengan baik dengan distribusi normal. Jadi jika sebelumnya kita pelajari tentang distribusi normal peubah acak, maka untuk distribusi normal itu sendiri peubah acaknya bentuknya seperti ini, yaitu n bergantung terhadap x dan juga mu dan juga sigma sama dengan 1 per akar 2pi kali sigma eksponensial minus 1 per 2 dikalikan x minus mu per sigma dipangkatkan 2, mana nilai x itu sendiri dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga dengan pi di sini adalah 3,14 sekian dan e itu sama dengan 2,71828 sekian. Jadi itu fungsi kerapatan dari peubah acak normal x dengan rataan mu dan variansinya itu sigma pangkat 2. Baik. Nah, untuk kurva distribusi normal itu sendiri dia bentuknya seperti ini, yang mana sering disebutkan di buku-buku yaitu bentuknya bell shape atau menyerupai lonceng. Jadi ini sumbu horizontalnya, x-nya, nilai x-nya, lalu rataan mu, lalu ini nilai simpangan bakunya. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan peluang peubah acak x atau luas area di bawah kurva normal. Artinya sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu bahwa peluang untuk suatu nilai x berada di antara x1 dan x2 itu tak lain adalah kita mengintegralkan fungsi peubah acaknya. Jadi integral fungsi yang tadi nx yang bergantung juga terhadap mu dan sigma terhadap x dengan batas dari x1 sampai x2, yang tak lain bentuk integral ini adalah kita hitung luas area di bawah kurva ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai fungsi peubah acaknya 1 per akar 2 pi sigma tadi eksponensial minus 1 per 2 kali x minus mu bagi sigma dipangkatkan 2 dx terhadap x. Tapi karena nilai 1 per akar 2 pi sigma itu merupakan konstanta, maka dia bisa keluar ke depan operator integral. Jadi itu yang perlu diingat ya. Jadi menghitung nilai peluang itu berarti kita mengintegralkan fungsi peubah acaknya. Untuk kasus ini nilai 1 per akar 2 pi sigma itu keluar ke depan tanda integral karena dia konstanta. Nah, kurva yang kita dapati di sini untuk distribusi normal adalah bell shape. Ya, ini harusnya kita bisa ngeplot secara sederhana. Kalau misalkan saja kita transformasi dia ke peubah acak normal z seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan nilai peluangnya ya kita hitung nilai integral ini, integral fungsi eksponensial ini terhadap x. Nah, di sini di statistik kita belajar bahwa untuk mengatasi kesulitan dalam menghitung integral fungsi rapat normal, maka ditransformasikan peubah acak normal x. Jadi di sini dilakukan transformasi untuk peubah acaknya dari peubah acak normal x menjadi himpunan pengamatan baru peubah acak normal z, dengan catatan z itu nilainya ini x minus mu bagi sigma. Ini kita ketemu waktu kita belajar tentang z-score. Nah, jadi transformasi pengamatan baru peubah acak normal z di mana mengambil rataan itu mu ini sama dengan 0
dan variansinya 1, sigma pangkat 2 nya 1, atau sigmanya ya juga 1 kan, akar dari variansi kan standar deviasi sigma, ini juga 1. Nah, mungkin bentuk fungsinya jadi lebih sederhana. Kita punya di sini 1 per akar 2 pi sigma, lalu integral eksponensial sekian ini terhadap x. Ini sigma tadi diambil 1 di sini, 1 per akar 2 pi kali 1 ya 1 per akar 2 pi. Lalu di sini kita cuma punya tinggal e pangkat minus z kuadrat per 2. E pangkat minus z kuadrat per 2 dz. Jadi himpunan pengamatan barunya kita bukan integralkan terhadap x lagi, tapi sudah terhadap z. Nah, atau di sini ya fungsinya ini nz, ini fungsinya ini jadi cuma tinggal bergantung terhadap z dengan mu-nya 0 dan sigmanya 1. Jadi awalnya kita punya peluang untuk x antara x1 dan x2, di sini sekarang berubah jadi peluang untuk z antara z1 dan z2. Nah, itu dia. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa plot secara sederhana untuk kurva fungsinya. Misalkan saja yang kita bisa plot di sini e pangkat minus z pangkat 2 per 2. E pangkat minus z pangkat 2 per 2. Misalkan di sini ini nilai z-nya. Kalau kita mau coba plot secara sederhana, nilai z-nya, lalu kemudian ini adalah nilai fungsinya, di sini. Tadi di sini n-nya, di sini n-nya. Jadi nz-nya, n yang bergantung ke z. Jadi kita ketahui z itu bernilai dari negatif sampai positif. Jadi misalkan kita ambil nilai di sini dari minus 2,0 sampai plus 2,0, misalkan minus 1,9 dan seterusnya. Misalkan di sini minus 2 sampai dengan, kita lihat di sini minus 2 sampai plus 2. Kita sebagai contoh saja, iya, minus 2 sampai plus 2, minus 2 sampai plus 2. Lalu kita plot fungsinya. Tadi fungsinya apa? E pangkat minus z pangkat 2 per 2. Jadi di sini eksponensial e pangkat minus z pangkat 2 minus itu per 2. Ya, coba kita lihat nilainya. Oke. Ya, dan ini kita plot. Sepertinya ada yang keliru, nanti kita perbaiki. Jadi di sini pakai line, misalkan line. Oke, ini ada yang keliru, kita perbaiki. Minus e pangkat minus z pangkat 2 per 2. Minus z, jadi minus mungkin. Oke, kita coba perbaiki seperti ini. Minus z pangkat 2. Iya, minus z pangkat 2 per 2. Oke, ini kita lihat. Iya, ini dia. Ini fungsi yang dimaksudkan yang tadi, yang disebutkan bell shape tadi. Ya. Apa yang ini perlu diperbaiki di sini? Kita lihat sama-sama. Jadi ini coba ntar sumbu x-nya di sini dari minus 2 sampai plus 2. Ya. Coba kita perbaiki data range-nya. Ya, itu benar. Lalu aksis levelnya di sini. Kita ya range ininya kita ganti sumbu x-nya. Ya. Kita coba lihat
Ya, ini yang saya maksudkan, dari minus 2 sampai plus 2 dengan rataan di 0. Kita bisa lihat nilainya maksimumnya di 1. Maksimumnya di 1. Ya, gitu ya. Jadi itu untuk kurva distribusi normal dengan peubah acak Z. Jadi kita bisa plot secara sederhana bentuk yang tadi dimaksudkan di sini. Ini Z ini. Ya, dengan rataan di 0 dengan sigma sama dengan 1. Ini. Ya. Baik. Jadi ini transformasi yang dilakukan dari awalnya peubah acak X dengan mengambil rataan 0 dengan sigmanya 1, itu ditransformasikan ke jadi Z. Awalnya kita punya peluang hitung itu antara nilai X1 sampai X2, sekarang peluangnya untuk nilai Z antara Z1 sampai Z2. Z1 sampai Z2. Nah, oke. Sekarang satu hal yang penting dari distribusi normal dan juga distribusi peluang yang lain, yaitu bahwa untuk menghitung nilai peluang yang harusnya kita mengerjakan integral ini, tetapi dengan kita transformasi dari X ke Z, di sini kita tidak perlu lagi melakukan integralnya, tapi di sini kita cukup menggunakan tabel distribusi normal yang telah tersedia. Jadi di sini kita cukup menggunakan tabel distribusi normal yang telah tersedia. Nah, tabelnya itu isinya apa saja? Tabel itu tak lain adalah isian tabelnya itu merupakan nilai peluangnya atau nilai luas area di bawah kurvanya. Jadi itu tak lain adalah hasil integralnya. Hasil integralnya boleh saya katakan di sini. Ini dari lampiran buku PowerPoint ada tabel untuk distribusi normal. Jadi di kolom paling kiri ini ada nilai Z-nya, lalu di sebelah atasnya itu untuk 2 digit belakang komanya, lalu isian tabelnya ini tak lain adalah luas area di bawah kurva. Luas area di bawah kurva. Kita tahu tadi bahwa luas area di bawah kurva itu adalah hasil integralnya, jadi ini nilai peluangnya. Ini boleh kita katakan sebagai nilai peluangnya. Nah, baik, kita belajar sama-sama untuk bagaimana menentukan nilai peluangnya atau mencari nilai Z-nya jika diketahui nilai luas area di bawah kurva dan sebagainya. Kita lihat contoh yang pertama di sini. Ini contoh yang saya ambil dari buku PowerPoint. Ditentukan distribusi normal baku. Carilah luas di bawah kurva yang terletak A di sebelah kanan Z sama dengan 1,84 dan B antara Z sama dengan minus 1,97 dan Z sama dengan 0,86. Z sama dengan 0,86. Ya, baik, kita lihat ini langkah yang paling gampang yang harus kita lakukan di sini untuk menyelesaikan pertanyaannya, yaitu harus gambar kurva distribusi. Paling mudah yaitu kita terjemahkan apa yang disebutkan, pernyataan-pernyataan yang disebutkan kita terjemahkan ke kurva distribusi. Nah, baik, kita lihat seperti yang dilakukan di sini, yaitu baik untuk contoh A maupun contoh B. Saya coba lihat lagi. Jadi di sini di sebelah kanan. Jadi carilah luas di bawah kurva. Carilah luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva, kalau jawabannya di tabel berarti isian tabel ini kan. Ini kan luas area di bawah kurva. Dimana luas areanya yaitu luas dari titik Z tersebut ke kiri sampai habis ya. Dari titik Z tersebut ke kiri. Nah, kita lihat di sini di sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Jadi kalau untuk contoh ini misalkan contoh 1. Jadi di sini saya boleh tulis ini misalkan contoh 1, ya. Contoh 1 di sini. Contoh 1 itu dia bilang di sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Langsung kita gambar saja. Kita gambar di sini kurva distribusinya, ya. Ya, kurang lebih demikian kurva Z-nya. Ingat rataannya itu di 0, lalu dibilang 1Z sama dengan 1,84. Jika di sini 0, misalkan saya plot titik di sini,
itu titik ini itu 1,84. Nah, dibilang carilah luas di bawah kurva yang terletak di sebelah kanan. Berarti artinya yang ditanyakan ini luas ini berapa? Itu pertanyaannya. Luas ini berapa yang diarsir ini? Nah, ingat kita untuk distribusi peluang, ingat kita punya luas total. Luas total itu sama dengan 1. Itu maksimum peluangnya kan? Jadi luas total ini sama dengan 1. Dan ingat di tabel kasih kita jawaban yaitu dari titik ke kiri. Itu bisa diketahui luasannya. Jika diketahui titiknya berapa, maka kita bisa ketahui luasan dari titik tersebut batasnya ke kiri sampai habis. Itu luasannya bisa kita lihat di tabel. Nah, ternyata untuk soal ini dia bukan minta yang ke kiri, tapi dia minta ke kanan. Berarti jawabannya 1 kurang yang ke kiri dapat yang ke kanan. Jadi kita tinggal lihat di tabel. Di Z sama dengan 1,84 itu luasnya berapa? Bisa kita lihat sama-sama. 1,84 ini minus 2, turun terus sampai 1,8 ya, 80, 81, 82, 83, 84, 0,9671. Jadi ini luasan ini titik lain adalah 0,9671. Luasan itu 0,9671. Maka kita akan dapati luas total 1 kurang 0,9671, kita dapat luas yang di kanan ini. 1 kurang 0,9671 kita dapati 0,0329. Jadi luasan yang ini itu 0,03, yang di sini itu 0,0329. Itu barangkali untuk maksud yang di sini, yang A. Contoh 1 yang bagian A. Iya ya, contoh 1 bagian A. Sekarang untuk yang B. Yang B gimana? Yang B di sini kita lihat antara Z sama dengan minus 1,97 dan Z sama dengan 0,86. Bisa saya gambarkan kurvanya. Seperti yang saya bilang, langkah paling gampang harus gambar kurva. Jadi rataan di 0, Z nya minus 1,97. Jadi kalau ini 0 ya kira-kira saya plot titiknya, misalkan ini minus 1,97, karena kan sebelah kiri 0 kan jadi negatif. Lalu Z nya 0,86. 0 di sini ya kira-kira saya plot misalkan di sini 0,86. Ya, soalnya bilang antara itu. Jadi 0,86. Antara itu berarti ya ini kita arsir daerah di antaranya. Pertanyaannya luas ini berapa? Luas ini berapa? Jadi ingat kita punya sekali lagi luas total sama dengan 1. Jadi kalau diketahui titik misalnya seperti ini minus 1,97, berarti dari titik ke kiri kan kita bisa dapati informasi luasnya dari tabel minus 1,97. Nah, 1,97 bisa dilihat di sini minus 1,97, 1,9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 0,0244. Saya bisa tulis di sini itu 0,0244. Iya ya, 0,0244. Ini luasnya 0,0244. Oke, itu sudah diketahui 0,0244. Nah, ini berapa luas totalnya? Pertanyaannya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan lagi? Kita lihat dari titik ini ke kiri sampai habis itu berapa. Kita bisa tahu kan, karena titik ini diketahui. Kita bisa tahu dari titik ini sampai ke kiri habis itu dapat berapa. Nah, kita cari di tabel 0,86. Cari di tabel 0,86. Di sini 0,8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 0,8051. Jadi di sini ke kiri sampai habis itu 0,8051. Iya. Jadi ini mungkin saya coba
arsir saja dia, mungkin agak lebih kecil, mungkin supaya warnanya masih bisa tetap ini ada kuning juga, artinya kuning masuk ke sini sampai habis. Itu saya kasih warna ya, yaitu yang agak kuning di sini 1,86. Ya 0,86, 0,8, 80, 81, 82, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 0,8051. Ini saya tulis 0,8051 ya. Berarti yang ditanyakan yang merah yang di tengah ya. Oke, jadi merah di sini kita punya jawaban langsung saja, yaitu apa? 0,8051 kurang 0,0244. Itu pasti jawaban ya kan, yang kuning kurang hijau kan dapat merah. 0,8051 dikurangi dengan 0,0244. Seperti yang dilakukan di sini. Ya. 0,8051 kurang 0,0244. Ya kan? Ini. Kuning kurang hijau dapat merah. 0,07807. Ya, bisa ya? Itu untuk yang jadi luasan nomor contoh 1B ini di sini 0,7807. Baik, itu contoh yang pertama. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini apa yang dilakukan? Jadi untuk yang contoh 2 di sini ditentukan distribusi normal baku. Carilah nilai K sehingga peluang untuk Z lebih dari K sama dengan 0,03015 dan peluang untuk Z kurang dari minus 0,18 dan lebih dari K itu sama dengan 0,4197. Jadi apa yang dilakukan di sini? Kita lihat sama-sama untuk contoh 2. Kita lihat di sini untuk contoh 2. Oke. Baik. Kita lihat sama-sama. Ini contoh 1. Sekarang pindah ke contoh 2. Ya. Contoh 2. Kita lihat untuk contoh 2 di sini yang A. Yang A di sini dibilang cari nilai K sehingga peluang untuk Z lebih dari K. Z lebih dari K sama dengan 0,3015 dengan 0,3015. 0,3015. Iya, K ini harus berapa? Jadi K harus berapa? Jadi oke, seperti yang saya bilang, gambar kurva. Karena kurva itu membantu kita untuk menerjemahkan apa yang diminta. Baik, ini Z. Ya. Jangan lupa rataan di 0. Sudah. Z lebih dari K. Peluang untuk Z lebih dari K. Ingat, peluang itu luas area di bawah kurva. Jadi kalau tulisnya peluang Z lebih dari K, ini adalah nilai luasan. Luas area di bawah kurva. Luas yang mana? Ya, luas untuk daerah ini. Z lebih dari K. Cuma masalahnya K ini belum diketahui, justru K ini yang ditanyakan. Makanya di sini kita bisa cari jawabannya dengan cara apa? Ya, kita tentukan dulu titik sembarangnya. Kita terkait titik K ini kira-kira dia ada di mana? 0, sebelah kanan 0 atau sebelah kiri 0. Nah, paling gampang tentukan K ini sama dengan 0. Ini lebih dari, berarti luas ke kanan. Kalau K sama dengan 0, luas ke kanan ini kan 1, dia simetri ya. Distribusi normal kan simetri, luas total 1, dia bagi ini 0,5 ke kiri, 0,5 ke kanan. Jadi kalau K sama dengan 0, Z lebih dari K, luasannya saja atau peluangnya itu 0,5. Jadi itu yang perlu diingat. K sama dengan 0 saja, berarti luas ke kanannya itu 0,5. Ini cuma 0,3. Berarti harus dikurangi. Kalau dikurangi, K itu kita harus geser kemana? Kalau K kita geser ke kiri, terus lebih dari artinya lebih besar dari 0,5. Jadi jangan. K itu justru kita harus geser ke kanan. Jadi supaya 0,5 ini jadi lebih kecil. Kalau bagi 2 ya 0,25, nggak sampai bagi 2 ya. Jadi misalkan di sini. Misalkan kira-kira di sini. Ya, maaf agak miring ya. Oke, kira-kira demikian. Jadi titiknya di sini. Ini titik K-nya. Ini titik K-nya. Gitu.
Jadi K ini harus berapa supaya luasan ini itu sama dengan 0,3015. K harus berapa supaya luasan ini sama dengan 0,3015. Ingat, K itu nilai Z, ya kan? K ini adalah nilai Z. Kita punya informasi apa? Kita punya informasi di tabel Z. Tabel Z itu kan isinya di sini. Ini Z, ini masih nilai Z, ini juga nilai Z. 2 digit belakang komanya. Yang ini adalah luasan atau peluangnya atau alfanya lah. Ini luasan. Jadi kalau kita mau tahu Z, ya kan? Berarti kalau kita mau tahu Z kan kita mau cari Z. K itu kan Z, nilai Z. Jadi kalau kita mau cari nilai Z, kita harus tahu luasan. Dan tabel kasih kita itu luasan kemana? Ke kiri kan? Tabel kasih kita itu luasan yang ke kiri. Oke. Luasan ke kiri. Cara cari luasan ke kiri gimana? Ya gampang saja, yaitu di ke kanan 0,3015, berarti ke kirinya yaitu 1 kurang 0,1 kan total, luas total. Jadi ini saya bisa tulis peluang untuk Z kurang dari K. Kan lebih dari K itu kan ke kanan, kurang dari berarti ke kiri. Itu sama dengan luas total 1 kurang 0,3015. 1 kurang 0,3015. Jadi itu 1 kurang 0,3015. Jadi dapatnya yaitu 0,6985. Itu yaitu 0,6985. Itu jawabannya, luas ke kiri. Itu jawaban luas ke kirinya. Mungkin saya arsir ya di sini yang luas ke kiri. Itu luas ke kiri. Gitu. Yang ini saya kasih samakan warnanya hijau. Luas ke kiri. Nah, baik ya. Oke, jadi luas ke kiri kita udah dapat 0,6985. Kita tinggal cari di tabel. Cari di tabel luasan ke kirinya 0,6985 itu diset sama dengan berapa? Maka itu adalah nilai K-nya 0,6985. Oke. Bentar. kita cari di tabel 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 69 67 68 6985 ada ya. 0,6985 itu ada di 0,5 50 51 52. Itu setnya itu akan sama dengan 0,52. Maka K di sini adalah sama dengan 0,52. Itu yang ditanyakan. K harus berapa? Jadi K itu harus 0,52 supaya memenuhi luas ke kanannya 0,3015. Hanya saja di tabel nggak ada luas ke kanan, tabel harus ada luas ke kiri. Jadi kita cari luas ke kirinya, luas total 1 kurang luas kanan dapat luas kiri. Cari luas ke kiri ini itu pada Z sama dengan berapa? Dapatnya 0,52. Itu nilai K-nya 0,52 ya. Baik. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini itu yang dapat jawaban K-nya yang di sini 0,52. Nah, sekarang yang berikut yang menarik juga adalah yang B. Yang B di sini adalah peluang Z antara sekian dan sekian. Kita coba lihat sama-sama lagi. Yang B. Yang B di sini adalah peluang untuk nilai Z antara berapa? Minus 0,18, minus 0,18 dan K. K ini yang mau dicari. Berapa ini nilai K-nya? Itu peluangnya atau luasannya 0,4197. 0,4197. 0,4197. Ya, sekali lagi gambar kurvanya. Kita gambarkan kurva distribusinya. Ini Z. Lalu rataan ingat di 0. Nah, plot titik-titiknya. Apa yang paling gampang? Yang udah kelihatan yang paling gampang yaitu ini. Minus 0,1
Ini 0, minus berarti ke kiri. Misalkan saja kita plot misalnya titik ini itu minus 0,18. Misalnya titik ini ya, minus 0,18. Oke, titik ini udah diplot. Titik ini gimana, K? Nah, kita lihat K kira-kira kita mau taruh dia kemana. Jadi kurang dari Z, kurang dari ini berarti ke kiri atau ke kanan? Kalau bilang kurang dari, ya kita lihat. Kalau bilang kurang dari titik minus 0,18 di sini, kurang dari berarti ke kanan atau ke kiri. Kalau di sini negatif berarti ke kiri ya, karena ke kiri itu angkanya lebih besar, tapi nilainya lebih kecil. Jadi kurang dari ini berarti ke sini, tapi mentok di K. Nah, mentok di K, K-nya harus kira-kira seberapa lebar nih luasan yang di tengahnya. Luasannya itu sebesar ini saja, 0,4. Ingat, luas total itu 0,5. Yang sebelah kiri 0, ya luas totalnya 0,5. Ini udah 0,4, berarti cukup besar. Berarti kita harus memberikan ruang yang cukup besar untuk K. Jadi misalnya kira-kira di sinilah ini K-nya, sehingga yang tengah ini itu sama dengan 0,4197. Nah, pertanyaannya K ini berapa? Jadi tebakan jawaban kita K ini harus negatif ya, karena kan ke kiri, semakin ke kiri. Nah, cara cari K-nya gimana? Jadi kalau di sini udah minus 0,18 di sini, udah tahu titik, berarti kan luas ke kirinya kan sampai habis kan ada kan? Berarti cari di tabel, yaitu karena kurang dari, peluang untuk Z kurang dari minus 0,18. Kurang dari karena ke kiri ya. Ini ada di tabel. Jadi kita tinggal lihat, yaitu oke, kita dapati di tabel itu, cari di tabel minus 0,18. Minus 0, cari Z minus. Ke atas minus 0,1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 0,4286. Jadi di sini 0,4286. Jadi di sini dapat 0,4286. Ingat, 0,4286 itu dari sini sampai habis. Saya bantu arsir barangkali. Itu dari titik ini itu sampai habis. Bukan sampai di K, tapi sampai habis. Jadi ini yang kuning ini. Dengan demikian kita bisa dapat jawaban untuk cari K. Cari titik kita harus tahu luas dari titik itu sampai ke kiri. Maka luasnya itu saya boleh tulis seperti ini. Jadi saya tulis pakai gaya penulisan seperti ini. Jadi luas dari titik K ini sampai ke kiri. Berarti saya tulis gini, kan luas kan peluang untuk luas ke kiri itu Z kurang dari K, maksudnya dari titik K ini sampai ke kiri. Itu ya, dapatnya gimana? Ya sebenarnya yang kuning kurang merah kan, ya kan, kuning kurang merah, yang di tengah kan dapat yang dari K ke kiri. Jadi ini yang kuning tadi itu adalah 0,4286 dikurangi dengan 0,4197. Itu yang dilakukan, dapat nilai luas ke kirinya, yaitu di sini tadi 486 kurang 0,4197, 0,0089 ya, 0,0089. Artinya di sini dari K ini ke kiri itu sampai habis itu 0,0089. Misalnya saya arsir, ini dia yang kecil itu 0,0089. Jadi oke, kalau luasan udah tahu, berarti kita bisa tahu nilai K yang adalah tak lain nilai Z. Cari di tabel yang luas 0,0089, kenanya di Z sama dengan berapa? 0,0089. Kita lihat 0,00. Oke.
0,00 ada 008 ya 0089. Adakah yang menjawab itu 0089? Iya. 0 ya, nolnya dua kali ya. 00 00 di sini 009 008. Cari yang di sini 008. Oke, 80 0082. Oke, adakah di sini 0,0089 atau ada yang keliru di selisihnya? Ya, 0,0089. Kalau jawaban di sini minus 2,37, kita langsung cek saja. Minus 2,3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Oh, ya, tadi kita nggak ketemu ya. 0,0089. Iya, benar. Minus 2,3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Jadi jawabannya itu titik K-nya itu minus 2,37. Jawabannya itu titik K-nya ini, itu titik lain adalah minus 2,37. Kalau untuk luasannya seperti ini berarti K-nya itu minus 2,37. Jadi seperti itu ya, K-nya kita akan dapati minus 2,37. Baik, oke, kita bisa lihat lagi selanjutnya untuk contoh 3. Baik, contoh 3 ini bekerja seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu-nya 50 dan sigma 10. Carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Nah, ini harus hati-hati, agak sedikit berbeda, dia nggak main langsung di Z, tapi masih X, dan kita harus transformasikan dari X ke Z. Tinggal pakai yang tadi, Z sama dengan X minus mu per sigma yang tadi di sini. Ya, Z sama dengan X minus mu per sigma. Kita tinggal dari X, kita harus cari Z. Mu diketahui, sigma diketahui. Ya, mu diketahui, sigma diketahui, X-nya 45 dan X-nya 62. Untuk X 45, tinggal cari 45 kurang 50 bagi 10 minus 0,5. Jadi ini X1. Kalau X2 62 berarti dapat Z2. 62 kurang 50 bagi 10 1,2. Jadi ini awalnya ini carilah peluang. Berarti ini P X antara 45 dan 62. Itu kita transformasikan menjadi P untuk Z antara minus 0,5 dan 1,2. Kalau udah kayak gini, udah langsung tinggal kembali ke seperti kayak contoh 1 dan contoh 2. Ya. Oke, ini yang dilakukan. Peluang untuk Z antara minus 0,5 dan 1,2. Ini saya coba tulis di sini kali aja ya. Ya. Jadi ini saya coba pisahkan. Ini contoh 3. Jadi contoh 3 langsung saja gambar kurva. Ini peluang untuk Z antara minus 0,5, ini minus 0,5 dan 1,2. Gambarkan kurvanya. Ini rataan di 0. Ini rumput Z. Jadi kita udah bukan lagi main dengan X, tapi udah jadi Z. Minus 0,5. Jadi kali ini 0. Ya, misalkan sajalah. Saya misalkan titik ini minus 0,5. Ini itu minus 0,5. Nah, ini 1,2. Misalkan di sinilah. Ini 1,2. Peluang untuk daerah ini berarti tanya peluang ini atau luasan ini. Ya, bisa ya. Nah, jadi langsung bisa lihat saja. Berarti dari sini ke kiri sampai habis dikurangi dari sini ke kiri sampai habis kan dapat tengah ini. Ya. Berarti saya bisa tulis jawabannya, peluang yang tengah ini itu sama dengan peluang untuk yang Z yang ke kiri ya, kurang dari 1,2 ini.
dari 1,2 ke kiri sampai habis, itu peluangnya, dikurangi dengan peluang untuk Z kurang dari minus 0,5, kurang dari minus 0,5. Tinggal cari di tabel. Untuk luas ke kiri 1,2 itu untuk Z sama dengan 1,2, itu luas ke kirinya berapa? Kita cari di tabel. Z sama dengan 1,2 ini 1,20, 0,8849. Jadi di sini itu 0,8849. Oke. Ini 0,8849 dikurangi Z-nya minus 0,5. Cari di tabel. Minus 0,5 itu luasnya berapa? Minus 0,5. Minus 0,5 ini 50, 0,3085. Ini itu 0,3085. Dan kita lihat di sini hasil akhirnya berapa? Ya. Jadi di sini 0,8849 sama enggak? Ya, 0,8849 dikurangi 0,3085. 0,30, benar ya? Dapat 0,5764. Dapat 0,5764. Itu hasil akhirnya untuk contoh ini. Baik ya. Itu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk penerapan distribusi normal. Ini juga penting berkaitan dengan penerapan distribusi normal. Kita coba lihat sama-sama untuk kasus penerapan distribusi normal di sini. Oke. Ya. Penerapan distribusi normal, ya, seperti contoh di sini. Kita lihat untuk penerapan distribusi normal. Nah, ini bentuknya soal cerita, ya, namanya juga pengaplikasian distribusi normal dalam contoh sehari-hari, misalkan di sini. Ya, kita bahas sama-sama ya. Jadi di sini kita punya apa? Oke, ini kita kita buka halaman kosong yang baru untuk mengerjakan yang di contoh ini. Kan contoh ini kalau nggak salah dia itu ada di buku referensi kita, di buku PowerPoint. Di sini kita coba cek saja di distribusi normal. Misalkan di sini yang continue di sini normal distribution 6.2 itu ada di halaman 172. Kita coba cek halaman 172. Ya, 172 di sini. Ya. Ya, 172 ya. Oke, ini yang tadi kita bahas di sini. 172. Ya, ini dia. Nih, distribusi normal yang tadi kita bahas, dia adanya di sini 172. Nah, kita lihat aplikasinya. Ya, kita lihat aplikasinya, kita lihat contoh-contoh. Ya, ini contoh-contoh yang tadi kita bahas di slide itu diambil dari sini. Nah, sekarang untuk aplikasinya kita lihat. Ya, ini penerapan distribusi normal. Ini 6.4. Nah, titik 4 di sini ada contoh. Ya, di sini mengenai baterai ya 3,0, 0,5. Ini maksudnya. Jadi suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Ya, bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tersebut akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Ya, coba yang paling penting di soal-soal seperti ini yaitu mengerti apa yang dimaksudkan di soal. Ulangi, suatu jenis baterai mobil rata-rata umurnya 3,0 tahun, 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi
berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, lihat di sini apa yang beda di sini? Ini masih pakai nilai apa? Kalau di sini sebutkan rata-rata berumur. Ini. Ya. Ini masih pakai nilai X. Ini masih pakai nilai X. Kita harus hitung bawa dia ke Z. Jadi di sini kita boleh lihat sama-sama untuk penerapan distribusi normal yang nomor 1. Jadi mu-nya yaitu 3 tahun. Dan simpangan baku sigma itu sama dengan 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur. Jadi carilah peluang suatu baterai akan berumur itu kurang dari 2,3 tahun. Nih, kurang dari 2,3. Iya, di sini X kurang dari 2,3 tahun. Gitu ya, X kurang dari 2,3 tahun. Nah, ingat ini kita harus transformasikan dia. Kita nggak bisa kerja pakai X, karena kerja pakai X itu harus integralkan untuk dapat peluangnya. Tapi ini kita transformasikan ke Z. Kalau X itu 2,3, berarti itu Z, itu peluang untuk Z kurang dari berapa? Kayak gitu, itu pertanyaannya. Z kurang dari berapa? Nah, Z ini kita hitung kan? Z kita hitung pakai yang tadi X minus mu per sigma, ya kan? X minus mu per sigma. X nya 2,3 minus 3,0 bagi 0,5. Itu yang dilakukan di buku referensi kita. Ini 2,3 kurang 3 bagi 0,5, dapatnya minus 1,4. Minus 1,4, ya, minus 1,4. Dengan demikian ini kita bisa transformasikan ke di sini, dapat nilai minus 1,4. Kalau udah kayak gini, dia udah kembali ke kerja kayak contoh 1, 2, 3 yang kerjaan kita. Jadi langsung saja gambar kurva distribusi. Sini Z ini rataan di 0 minus 1,4. Ya, kira-kira misalkan di sini minus 1,4. Peluang untuk Z kurang dari, berarti luas, ya kan? Luas ini kan kurang dari, berarti kan ke kiri. Ini luasannya berapa? Ini. Dan ini gampang sekali karena di ke kiri itu ada di tabel. Tinggal cari di tabel minus 1,4, luas ke kirinya itu berapa? Kita cari di tabel minus 1,4. Ya, kalau cari di tabel itu dapatnya 0,0808. Itu jawabannya. Dapatnya itu adalah 0,0808. Bisa dibuktikan, dicari di tabel saja. 0,0808. Itu ya, itu untuk yang nomor 1. Di peluang untuk suatu baterai mobil berumur kurang dari 2,3 tahun itu 0,0808, ya. Kira-kira seperti itu. Cukup kecil ya peluangnya. Baik. Yang nomor 2, kita lihat yang penerapan distribusi normal yang nomor 2. Kita lihat di sini. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834. Nah, di sini kita lihat rataan 800 jam, simpangan baku 40 jam. Di sini rataan mu sama dengan 800 jam dengan simpangan bakunya 40 jam. Simpangan bakunya 40 jam. Selanjutnya, hitunglah peluang suatu bola lampu. Jadi hitung peluang suatu bola lampu ini akan menyala antara 778 dan 834.
4. Jadi sekali lagi ini misalkan ini X1 ini X2, jadi kita harus hitung Z, ya kan, seperti yang ada di ini. Kita harus transformasikan dia ke Z. Sekali lagi kita nggak boleh kerja pakai X, tapi kita kerja pakai Z, kayak gitu. Ini cara nilainya, nilai di sini berapa, nilai di sini berapa. Misalkan ini disebut X1 ini X2, berarti ini Z1 ini Z2. Kita hitung Z1 di sini sama dengan X1 minus mu per sigma. Itu X1 nya 778 kurang mu 800 per 100 bagi sigma 40, hasilnya sekian. Z2 sama dengan cara yang sama, 834 ya. Oke, X2 kurang mu per sigma dengan 834 kurang 800 per 40 gitu. Oke, kita lihat contoh di sini. Ya, itu ya, baik. Itu contohnya tuh di sini. Jadi yang Z1-nya dapat minus 0,55, Z2-nya dapat 0,85. Jadi minus 0,55, ini minus 0,55, dan yang ini 0,85. Seperti itu. Lalu kita tinggal gambar. Jadi ini udah dapat jawabannya. Ini harus minus 0,55 dan ini harus plus 0,85. Ini yang kita kerjakan. Jadi gampang. Jadi kalau udah bentuk seperti itu, selanjutnya tinggal terapkan ke kurva distribusi. Z rataan di 0. Maaf kalau ini agak tidak rapi untuk gambar kurvanya. Jadi minus 0,55. Oke, misalkan di sini minus 0,55 plus 0,85, hampir 1, misalkan di sini 0,85. Peluang untuk daerah antara ini artinya luas area ini berapa? Artinya luas area yang di sini itu berapa? Gitu ya. Oke. Tinggal cari seperti biasa. Tahu titik ini berarti dari sini ke kiri sampai habis bisa dapat. Tahu titik ini berarti dari sini ke kiri sampai habis bisa dapat. Ya kan? Oke. Berarti saya boleh tulis peluang untuk yang ini. Peluang untuk Z di antara minus 0,55. Oh, sorry. Saya coba perbaiki. Sini. Ya. Kita lihat. Jadi di sini maksudnya peluang untuk Z antara minus 0,55 dan 0,85. Langsung saja peluang di antara ini sama dengan yang ini ke kiri sampai habis. Itu kan peluang untuk Z kurang dari 0,85 dikurangi dengan peluang untuk yang di sini sampai habis. Peluang untuk Z kurang dari minus 0,55 dan semua itu bisa dapatkan di tabel. Dari sini sampai habis ke kiri itu dapat di tabel, itu bisa dilihat ini 0,8023 jadi sini ini dapatnya 0,8023, yang ini dia di tabel itu 0,2912. Jadi 0,2912, maka jawabannya kita punya ya seperti ini, 0,51 kali 0,513 kali. Itu jawabannya. Jadi luasan ini itu 0,3 kali 1 2 3. Itu jawabannya 0,5111. Baik ya, itu barangkali contoh untuk penerapan distribusi normal. Ya, untuk contoh-contoh yang lain barangkali bisa dilatih sendiri. Baik, demikian untuk distribusi normal. Ya, makasih.